Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas manajemen pedet, yaitu cara untuk memanajemen anak sapi yang masih kecil atau masih lahir sampai siap disapi. Nah, perawatannya pedet juga sangat penting karena akan menentukan kesehatan, produktivitas, dan pertumbuhan sapi di masa depan. Oleh karena itu, setiap tahap pemeliharaan harus dilakukan dengan cara yang benar. Penanganan pedet saat lahir. Saat pedet lahir, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pedet bisa bernapas dengan baik. Nah, jika ada lendir di hidung atau mulut, segera lakukan pembersihan. Setelah itu, tubuh pedet dikeringkan menggunakan kain bersih atau dibiarkan dijilat oleh induknya. Tujuannya agar tubuh pedet tetap hangat dan tidak mengalami kedinginan. Ketiga, yaitu adalah dengan perawatan bagian tali pusar setelah pedet dilahirkan, melakukan pemotongan terhadap tali pusar pada pedet. Langkah berikutnya adalah merawat tali pusar. Nah, jika tali pusar terlalu panjang, dapat dipotong menggunakan alat yang bersih. Setelah itu, tali pusar diberi larutan iodin atau antiseptik. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi yang dapat mengganggu kesehatan pada pedet. Yaitu terkait dengan perawatan pedet setelah dilahirkan, yaitu dengan cara pemberian kolostrum pada pedet yang baru dilahirkan. Setelah lahir, pedet harus segera mendapatkan kolostrum. Kolostrum adalah susu pertama yang dihasilkan oleh induk setelah melahirkan. Kolostrum sangat penting karena mengandung antibodi yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh pedet. Kolostrum sebaiknya diberikan dalam waktu maksimal 2 jam setelah lahir agar antibodi dapat diserap dengan baik oleh tubuh pedet. Singkatnya, kolostrum adalah sumber kekebalan pertama bagi pedet. Pemeliharaan kandang pedet. Pedet harus ditempatkan di kandang yang bersih, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Kandang yang kotor dan lembab dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama diare dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, kebersihan kandang harus dijaga. Untuk yang keenam adalah pemberian susu. Pemberian susu adalah pada masa awal pertumbuhan. Susu merupakan sumber makanan utama bagi pedet. Susu diberikan secara rutin sesuai kebutuhan pedet. Nutrisi dari susu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, organ tubuh. Selain itu, air minum juga bersih harus selalu tersedia. Yang ketujuh adalah pemberian pakan starter. Untuk pemberian pakan starter, mulai umur sekitar 1-2 minggu, pedet mulai diperkenalkan dengan pakan starter. Pakan starter adalah pakan konsentrat yang mengandung nutrisi lengkap dan mudah dicerna. Pemberian starter bertujuan untuk merangsang perkembangan rumen sehingga pedet terbiasa mengkonsumsi makanan padat. 8. Penyapihan adalah proses menghentikan pemberian susu secara bertahap. Biasanya penyapihan dilakukan pada umur sekitar 2-3 bulan pada saat pedet sudah mampu mengonsumsi pakan starter dengan baik dengan air yang baik. Tujuan penyapihan adalah agar pedet mulai mandiri dan mendapatkan nutrisi utama dari pakan pedet itu sendiri. Itu identifikasi pedet. Identifikasi pedet. Pedet kemudian diberi tanda pengenal atau yang tag pada telinganya. Pekerjaan identitas ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan data seperti tanggal lahir, jenis kelamin, bobot, dan riwayat kesehatan pedet. Dan adanya recording karena dapat memantau perkembangan pedet dengan lebih. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pedet dimulai pada saat pedet lahir hingga masa penyapihan. Tahapannya meliputi penanganan setelah lahir, pemberian kolostrum, perawatan tali pusar, identifikasi, pemeliharaan kandang, pemberian susu, pemberian starter, dan penyapihan. Jadi semua tahapan dilakukan dengan baik, maka pedet dapat tumbuh sehat, kuat, dan menjadi sapi yang produktif di masa depan. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.